الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب الله تعالى عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري بلساني يفقهوا قولي. وبعد. أحب Allah Ta'ala abdan samhan. Ahab Allah Ta'ala yang lebih disenangi. Ahab Allah Ta'ala yang lebih disenangi. Senang sapa Allah Ta'ala abdan ing hamba samhan kan sahla, mudah, gampangan. Idza ba'a, ketika menjual. Wasamhan, dan mudah idza ishtara, ketika beli. Wasamhan, dan mudah idza qada, ketika nyaur hutang. Wasamhan, dan gampang idza qada, ketika nagih hutang. Maksudnya apa? Samhan itu ya lumer. Ketika menjual tidak berbelit-belit, repot orang cerita, wah ini baru dibeli tadi itu ditawar 5 juta, nggak boleh, nggak apa-apa, beli kamu 500.000. Idza ba'a wasamhan idza ishtara, ketika beli juga begitu. Nah, ini saya mengalami, terutama ibu-ibu, masya Allah. Yang pernah ngantar itu selisih 2.000 itu loh, mendingan cari toko lain beli. Akhirnya apa? Balik lagi ke depan. Jadi padahal selisihnya nggak banyak. Lo kayaknya kalau nggak nawar itu gak enak. Sampai ke bok-bok bakul gendongan pun ditawar, coba. Padahal kita jauh lebih mampu. Sedihnya harusnya kita sedekah, malah kita. Wa idza ishtara samhan idza ishtara wa samhan idza qada. Nah, ketika nyaur utang yang mudah. Jangan punya uang dicrit-crit kalau punya utang. Saya tuh sering itu, malah saya yang menghindari ketemu orang yang punya hutang pada saya. Kok saya yang isi gitu, seakan gitu kan. Ternyata yang punya hutang enggak ya, enggak. Ketemu saya biasa-biasa aja itu. Wah itu. Wasamhan idza qada, ketika nagih hutang juga jangan maksa. Kalau enggak punya ya biarin dulu, kalau perlu dilunasi. Sudah, enggak usah bayar. Mas sudah motornya ditinggal. Itu samhan gitu. Kalau saya nyaur gak apa-apa, aku kan samhan. Motornya ditinggal ya. Itu. Ya prinsipnya agama Islam itu rahmat itu apa kan? Menyenangkan dalam segala tindak laku. Dan ukurannya itu orang lain. Jadi orang Islam itu, orang berislam yang baik itu yang merasakan orang lain, bukan diri kita sendiri. Semakin banyak orang lain merasa senang dengan kehadiran kita, berarti keberislaman kita itu benar. Itu ukurannya di sana. Semakin orang banyak merasakan manfaat hidup kita, keberadaan kita semakin dirindukan kehadiran kita, diharap-harap gitu kan. Itu berarti keberislaman kita itu benar, semakin benar. Ukurannya sederhana.
bukan seberapa rajin kita ke masjid, seberapa rajin kita ibadah. Bukan. Makanya as-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Ukurannya itu sosial, bukan ke dalam tapi keluar. Ya, ukuran Islam itu besar. Karena Islam hadir, Islam itu agama dakwah, agama yang mengajak kepada kebaikan. Siapapun yang beragama Islam dia pasti baik. Artinya Islam mengajak, menawarkan kebaikan dalam berbagai persoalan. Itu Islam. Wah, ada mesti gitu. Kalau transaksi yang enak, biasanya tentang kiai. Kalau terlalu mikir untung terlalu banyak. Ya, itu pecel di mana? Seberangnya Maliu apa? Aplas kurang satu, masya Allah. Tak mikir untuk belan, sokol wakil, regane piro? Coba bandingkan yang di sebelah sini. Dekat Polda kan ada juga pecel ya. Mahal ya, tapi malah orang senang di sana. Gak mikir untuk malah dia untuk. Kalau sudah dikit-dikit gitu untuk malah untung gitu. Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'aman wa akhaffukum badanan. Ahabbukum tawi lebih disenangi sira akeh ilallah iku aqallukum lebih sedikit sira akeh apane tu'aman oleh mangan. Ya, kalau makan 2 sendok cukup. Nambah cukup 2 piring gitu kan. Makannya cukup 2 sendok, nambahnya 2 piring gitu. Wa akhaffukum badanan. Wah, ini sidin masuk ideal gitu ya. Lalu kurus ringan di sira akeh apa nih badanan. Tapi ini harusnya hadis ini nyambung. Bukan yang kurus tapi makannya akeh. Nah, itu. Jadi dia makannya sedikit, badannya kurus. Nah itu kan banyak orang badannya kurus tapi makannya masya Allah, innalillah kan kurus tapi ya karena pertulangannya tidak bisa gemuk, makannya wakil. Ada yang begitu itu. Makan wakil tapi gak lemu-lemu. Itu gak masuk hadis ini. Jadi masuk kategori hadis ini sudah makannya sedikit, orangnya kurus. Memang kalau kurus itu ukurannya di perut ya. Saya itu kalau udah besar, aduh, memang tidak lincah, ngantukan. Tapi ternyata enggak juga, yang kurus lebih parah ngantukan itu. Jadi korelasi ini enggak jelas zaman akhir ini. Saya kurus ngantuan juga pirang-pirang, lemu ngantuan ya. Jadi sudah absurd logikanya. Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'aman wa akhaffukum badanan. Makan titik, makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Lah repotnya apa? Mau berhenti itu belum tahu rasanya kapan kenyangnya. Mangat. Ada yang begitu kan? Mangat. Kenapa nggak berhenti? Ini belum ketemu kenyangnya kapan itu. Baru ketika nggak bisa nafas, berhenti. Pakai oksigen. Aqallukum ilallah aqallukum tu'aman wa aqallukum badanan. Kadang soal makan itu memang soal mindset, mindset. Itu bukan persoalan perut sama mulut itu terima saja, mindset kita aja. Kalau kita karena saya coba sudah mengalami, dulu saya makan tuh banyak, dikurangi, ukurannya di nasi. Sekarang tuh anak-anak nasinya apa? Lalu pakai itu terus. Terutama kalau mantenan itu masih sampai zaman sekarang, zaman now itu. Saya dulu itu masya Allah langsung marah aku.
Jadi kalau kematian lihat orang makan udah kenyang. Padahal ukuran perut itu menyiksa memang. Kalau sudah perutnya melembung, motornya sih merem ya. Wat kami ahibbu al-araba li salasin. Ahibbu sedang sapa sira al-araba yang Arab li salasin sebab 3 hal. Li'anni Arabiyyun, karena saya orang Arab, karena saya Rasulullah orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyyun, dan Quran itu pakai bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati Arabiyyun. Wa kalamu ahlil jannati, dan bahasa penduduk surga besok fil jannati dalam surga itu Arabiyyun, menggunakan bahasa Arab. Jadi kamu cinta orang Arab tuh 3 alasan yang kata Rasul. Gak ada nasab di sini ya. Jadi karena 3 hal. Ingat, kenapa kamu mencintai orang Arab? Pertama, karena Rasulullah orang Arab. 2, Qurannya berbahasa Arab. Dan besok di surga kita menggunakan bahasa Arab. Ihtarisu minan nasi bisu'id dhan. Ihtarisu, letau, menjagalah kamu. Ihtarisu, menjagalah kamu minan nas, dari manusia bisu'id dhanni, dengan jelek duga, penuh. Ya, kenapa? Kalau kita suudzon pada orang, itu otomatis kita sudah mengeluarkan aura negatif dari tubuh kita, dan itu efeknya memang besar. Tidak bagus memang suudzon itu. Benar. Coba kamu rasakan, kan lebih nyaman husnudzon pada orang itu. Tapi saya melihat sendiri, itu pasti itu. Kita dipermainkan oleh prasangka kita, otomatis seluruh efek energi negatif dalam tubuh itu menjadi keluar dan mempengaruhi. Jadi energi negatif yang kita keluarkan membuka energi negatif dari dalam tubuh kita. Semuanya sehingga berperspektif negatif. Itu sangat tidak menguntungkan bagi pelaku suudzon. Lebih baik husnudzon. Kalau benar dia melakukan kesalahan, berbuat jelek pada kita, ada Allah kok. Ya kan? Siapa yang berbuat jelek, dia akan man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan pernah zalim. Siapa yang melakukan kebaikan, ya sudah, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, dia pasti akan mendapatkan imbalan atas perbuatan jeleknya. Tidak mungkin ada yang lewat. Apakah dengan suudzon kita menjadi terjaga? Tidak mungkin. Lalu apa fungsinya kita suudzon? Nah gitu ya. Cara kita berpikir positif itu begitu. Apa manfaat kita suudzon pada siapapun? Kalau bisa langsung saja klarifikasi. Kalau kita tidak kuat, daripada diempat, mau jadi penyakit kan? Suudzon memang energi negatif yang muncul. Langsung panggil klarifikasi. Kenapa? Selesai. Ya. Jangan diempat. Kalau diempat jadi penyakit, karena energi negatif yang masuk dalam tubuh kita. Tidak ada manfaatnya. Iyyakum wa su'udzon. Iya. Di ayatnya iyyakum wa su'udzon. Ini ada. Hah? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni iya. Tapi
Apa? Aris, ojo takut jekiris. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Terus wala fala tajassasu wala yaghtab ba'dakum ba'dun ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Su'udzon itu sudah lebih cenderung banyak dosanya. Dan Al-Quran mengingatkan fala tajassasu. Ini modal su'udzon itu mendorong orang untuk tajassus. Orang kalau su'udzon itu pasti efeknya apa? Tajassus. Tajassus itu artinya apa? Mencari kesalahan, mencari tahu kesalahan orang yang kita curigai. Ya. Kalau sudah tajassus itu berarti kan mencari-cari. Kalau nggak nemu, dibuatlah. Ya persis seperti perang medsos itu kan. Medsos itu kayak begitu. Meme hoa tahun 2000 dimunculkan lagi untuk mempersekusi, membuli, menghancurkan orang, begitu. Karena sudah su'udzon. Su'udzon itu membuat orang itu menjadi semakin terjerumus untuk hasud. Ya, hasud itu apa? Mencari-cari kesalahan orang lain. Sudah tajassus sudah tidak baik, sudah haram kita lakukan, tajassus tidak boleh. Masih kita itu mengumbar aib orang lain ke medsos. Aduh, ya toh? Senang kan kalau melihat aib orang, atau terutama dalam bidang politik. Wah ya sudahlah. Nah itu ya, zaman fitnah itu. Fala tajassasu wala yaghtab. Efek dari tajassus yaghtab. Sudah saling mengumpat, saling menjelekkan. Saya kan pernah kamu lihat meme-meme itu, orang yang pakai apa? Babi, anjing. Kamu lama, babi, anjing. Kebun binatang disebut semua. Saudara-saudaranya di kebun binatang. Nah itu efek dari su'udzon. Makanya iya tuh, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan kita terjebak pada su'udzon, karena su'udzon bisa menjerumuskan kita kepada tajassus. Kalau tajassus yaghtab, kalau sudah yaghtab itu Al-Quran mengibaratkan akarih tubuh, fakarih tubuh ayyakula lahma akhihi maitan. Fakarih tubuh gimana? Nah terus gimana sebelumnya? Apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tubuh. Ibaratnya gitu, orangnya masih hidup tapi kamu ceritakan kebusukannya. Ayuhibbu ayyakula maitan ayyakula lahma akhihi, jadi saudara kamu itu maitan, masih hidup dianggap mati, sudah dianggap busuk. Fakarih tubuh, maka jangan kamu lakukan itu menjijikkan ya. Sudah sangat tidak manusiawi. Hindari su'udzon. Rugi kita su'udzon, kita sendiri ya, rugi, gak ada manfaatnya. Karena energi negatif sudah keluar, kita keluarkan
menarik-narik kita kepada hal-hal yang negatif. Ahbib habibaka wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.